يا سلام على حفلتها أمروا ربي بارك فيها يا سلام يا سلام يا سلام لا كلام ودي فرحتها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 4 ULA Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam, yang mana kita pada hari ini masih membahas bab 5 tentang pemerintahan pusat. Baik, hari ini yang kita bahas adalah tentang lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga negara ini ada beberapa golongan. Golongan yang pertama yaitu lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif ini adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, lembaga legislatif ini yaitu DPR. Nah, pasti kalian sudah pernah mendengar kata DPR. Cuman, apa kepanjangan dari DPR? Kepanjangan dari DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kemudian juga termasuk lembaga legislatif yaitu DPD. Nah, DPD ini adalah Dewan Perwakilan Daerah. Dan lembaga legislatif yang terakhir yaitu MPR. Nah, MPR ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini adalah lembaga-lembaga legislatif, yaitu lembaga negara yang pertama. Lembaga negara yang kedua disebut dengan lembaga yudikatif. Nah, lembaga yudikatif ini adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman, menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, jadi lembaga yudikatif ini itu adalah di bidang hukum dan keadilan, ya. Kemudian yang termasuk lembaga yudikatif itu ada 3. Yang pertama MA atau yang disebut dengan Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini tugasnya melaksanakan kekuasaan kehakiman tertinggi. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah kekuasaan kehakiman tertinggi di negara Indonesia? Jawabannya adalah MA atau Mahkamah Agung. Nah, kemudian juga termasuk lembaga yudikatif yaitu MK. Nah, MK ini adalah Mahkamah Konstitusi. Tugasnya menangani tuntutan rakyat atau masyarakat atas kelayakan suatu undang-undang atau peraturan. Nah, jadi kalau kita melihat ada sebuah undang-undang yang dirasa tidak layak, kita membawa itu kemana? Yaitu ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga termasuk lembaga yudikatif yaitu KY atau Komisi Yudisial. Nah, tugas KY ini yaitu mengawasi para hakim dalam memutuskan perkara. Jadi para hakim yang memutuskan perkara di persidangan itu diawasi oleh Komisi Yudisial. Baik. Kemudian yang termasuk lembaga negara yang ketiga yaitu lembaga eksekutif. Nah, lembaga eksekutif ini adalah lembaga yang memegang kekuasaan pemerintahan, yaitu dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian presiden dan wakil presiden ini dibantu oleh menteri-menteri. Misalkan ada menteri pertahanan, menteri keuangan, menteri perekonomian, dan lain-lain, ya. Nah, ini yang disebut dengan lembaga eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Baik,
ini adalah lembaga-lembaga negara yang kita kenal. Pertama lembaga legislatif, yang kedua lembaga yudikatif, dan yang ketiga adalah lembaga eksekutif. Nah, masih ada lembaga-lembaga negara yang lain yang insya Allah akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini saja yang Bapak sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا سلام على حفلتنا